Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'd. Para pemirsa, semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia kepada kita keberkahan di bulan Ramadan dengan melaksanakan seluruh amaliyah ibadah yang semakin banyak di bulan Ramadan ini dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang melakukan ibadah puasa, tentu kita berharap sebagaimana janji Nabi akan keluar dari Ramadan kama waladathu ummuh, sebagaimana seorang bayi keluar dari perut sang ibu. Ia bersih, suci, seolah-olah tanpa noda dan dosa. Karena itulah maka makna fitrah, kembali kepada fitrah menjadi tema kita ketika kita selesai mengakhiri Ramadan. Lalu apa sesungguhnya makna fitrah itu? Bahwa kata fitrah terambil dari kata fatara yafturu futuron, artinya kembali makan. Selama Ramadan ini kita dilarang makan sesuatu yang mungkin milik kita sendiri, hak kita sendiri. Semua kita hindari dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kata kembali ke fitrah artinya hari ini ketika kita sudah masuk Syawal, kembali kita boleh makan di siang hari. Tetapi makna fitrah yang kedua adalah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, atau ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah seorang bayi terlahir kecuali dalam keadaan fitrah. Artinya fitrah suci dan kembali sesuai dengan apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitrah yang disebut adalah fitratuddin, fitrah agama yang benar. Para pemirsa, kalau kita berbicara tentang bagaimana sejak awal Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Ia memerintahkan Adam untuk berada di satu pohon. Lalu Allah mengatakan, "Uskun anta wa zaujukal jannah." Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga ini. Wa kula minhuma ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah apa yang ada di surga ini sekehendakmu. Tapi ingat, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan pernah dekat pohon ini. Allah menunjuk dengan kata hadhihi syajarah sebagai tanda penunjuk kata begitu dekatnya ia dengan Allah, dengan pohon dan Hawa. Tetapi ketika Adam kemudian melanggar pantangan itu dengan melakukan tipu daya iblis dan memakan buah terlarang, maka Allah pun mengatakan, alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah aku telah melarang kalian berdua dari makan pohon itu? Pohon itu artinya mengisyaratkan bahwa posisi antara Allah, Adam, Hawa, dan pohon menjadi berjauhan. Makna dari kisah ini adalah bahwa ketika seseorang belum melakukan dosa, ia begitu dekat dengan Allah. Tetapi dosa dan maksiat yang ia lakukan menjadikan dia terpental dan terjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya Ramadan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan menjadi bentuk takarrub kita. Takarrub itu dari kata qaruba, kita ingin mendekat kembali kepada Allah. Kalau orang sudah dekat, setiap pintanya akan dikabulkan. Setiap doanya pasti mustajabah. Karena dia begitu dekat dengan Allah. Karena itulah, semoga Ramadan yang kita lakukan ini, ibadah yang kita giatkan, mulai dari qiyamul lail, tilawatul Quran, iktikaf, dan lain sebagainya, menjadi bagian upaya kita takarrub untuk kembali kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bapak moyang kita melakukan hal yang menyebabkan ia terjauh darinya. Maka amal ibadah inilah sebagai bentuk takarrub, bentuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kepada para pemirsa sekalian, bagi yang belum berpuasa, berpuasalah. Bagi yang belum sholat di masjid, sholatlah qiyamul lail, sholat tarawih. Bagi yang belum baca Quran, baca Quranlah. Karena itulah upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga apapun yang kita pinta, insya Allah dikabulkan. Apapun yang kita doakan, insya Allah mustajabah. Semoga kita kembali ke fitrah sehingga kita pantas mengatakan, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, kullu am wa antum bi khair. Semoga Allah menerima, mengabulkan seluruh pinta dan permohonan kita,
menjadikan kita orang yang kembali kepada fitrah dan menjadi pemenang mengalahkan hawa nafsu kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.